Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek program komputer kami, yaitu proyek Daily Workout Planner. Sebelumnya, perkenalan, saya Abioniza Nur Rahman dengan NIM akhir 085. Saya Alvera Raffi Syawal dengan NIM akhir 075. Dan saya Johannes Siswa dengan NIM akhir 059. Baik, untuk introduction-nya, ini kami membuat aplikasi bernama Fitness. Fitness itu adalah aplikasi daily workout planner yang membantu pengguna merencanakan dan memantau latihan harian mereka. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan kemudahan dalam menyusun program olahraga yang teratur sesuai BMI dan tujuan kebugaran penggunanya. Oke, pada halaman pertama yaitu halaman home. Halaman ini berisi logo aplikasi serta juga slogan aplikasi dan juga terdapat tombol untuk memulai aplikasi. Baik, pada halaman kedua yaitu halaman login. Halaman ini yaitu dipergunakan untuk user atau pengguna untuk memasukkan input seperti nama, berat badan, tinggi, dan program pilihan agar bisa dihitung BMI-nya dan ditentukan juga program workout latihan yang cocok. Lalu ada halaman ketiga yaitu halaman dashboard. Halaman ini berisi di mana BMI user akan ditampilkan setelah dihitung dan asupan kalori hariannya. Di bagian bawah halaman, terdapat 3 pilihan plan program yang bisa dipilih oleh user atau pengguna, yaitu beginner, intermediate, dan profesional. Lalu halaman yang terakhir adalah halaman yang akan menunjukkan exercise yang tepat untuk dilakukan sesuai BMI yang telah dihitung, lalu program yang telah dipilih, dan plan yang telah dipilih oleh user atau pengguna. Halaman ini menunjukkan beberapa latihan yang bisa dilakukan oleh user, seperti push up, squat, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kelas diagramnya, yang pertama, ini merupakan proses paling pertama mengumpulkan data menggunakan metode get start yang akan dijalankan di pertama. Menggunakan user input, di sini nama, tinggi badan, berat badan, dan yang paling terpenting tujuan kebugaran mereka. Lalu yang kedua, proses kalkulasinya. Jadi user input tadi menuju ke sistem dan kalkulasi yang akan menghitung indeks massa tubuh dan berdasarkan tinggi badan berat badan pengguna. Lalu menghitung kalkulasi daily workout goal. Yang ketiga menampilkan hasil di dashboard, perhitungan kalkulasinya, BMI kemudian dikirimkan ke dashboard. Di dashboard, pengguna dapat melihat ringkasan kondisinya seperti apa. Dan di sini pengguna akan didorong untuk memilih latihan yang sesuai choose yang akan ada di fungsi choose plan. Di rencana latihan sendiri nanti akan terbagi menjadi 3, beginner, intermediate, dan professional plan. Di beginner ada berisi latihan-latihan dasar, di intermediate ada tingkat kesulitan yang sedikit di atas pemula, dan professional plan dirancang untuk pengguna yang sudah sehat bugar. Sederhananya, alurnya adalah pengguna memasukkan data, aplikasi menghitung PMI, hasilnya ditampilkan, lalu pengguna memilih latihan dan ditampilkan latihannya. Untuk use case diagram, ini merupakan narasi untuk activity diagram. Aktor yaitu kita atau pengguna, yang bisa dilakukan yaitu start application, memulai aplikasi, lalu input personal data, view dashboard, select workout plan, terus hubungannya antar fungsi. Setiap kali input, sistem akan otomatis dan wajib melakukan calculate BMI. Kedua proses ini tidak bisa terpisahkan. Lalu seperti select workout plan adalah aksi umum, view beginner plan, view intermediate plan, dan view professional plan. Pengguna tidak harus melihat ketiganya, mereka hanya memilih salah satu dari itu. Secara singkat, menu utama yang ada di sini, di use case diagram, menawarkan aplikasi kepada pengguna. Lalu yang terakhir yaitu activity diagram. Dari yang pertama, Dina menunjukkan alur kegiatan sehari-hari dari komponen pertama, start application, lalu user akan ditampilkan get start, lalu tell us about you, input nama segala macam, input height, berat, select goal, nanti akan dikalkulasi BMI-nya, lalu keluar, misalkan BMI-nya sekian, lalu ada kalori goal-nya, lalu di sini akan diberikan 3 pilihan, beginner, intermediate, dan professional plan.
Baik, untuk codingan yang pertama yaitu main activity, di sini kami menggunakan fitur yaitu binding yang berfungsi sebagai fitur modern Android untuk mengakses view tanpa menggunakan find view by ID. Keuntungannya adalah yang pertama, menghindari null pointer exception karena binding otomatis menangani null check. Lalu, kode juga lebih bersih dan type safe. Lalu performa juga lebih baik dibanding menggunakan find view by ID. Lalu fitur yang kami gunakan yang kedua yaitu layout inflation. Get layout inflator itu berfungsi untuk mendapatkan inflator untuk mengubah XML layout menjadi view object. Lalu inflate berfungsi untuk mengubah file XML layout menjadi view hierarchy. Button click listener yaitu set one click listener berfungsi untuk menangani event ketika button diklik. Lalu, kode pada kelas login activity merupakan lanjutan dari alur navigasi aplikasi setelah berpindah dari main activity. Sama seperti sebelumnya, kode ini juga menggunakan view binding yang memberikan cara aman dan efisien untuk mengakses view dari file XML tanpa perlu find view by ID. Untuk deklarasi awal view binding, yaitu activity login binding, yaitu kelas yang secara otomatis digenerate berdasarkan activity underscore login.xml. Lalu implementasi di onCreate yaitu binding, yaitu activity login binding.inflate dalam kurung get layout inflator tutup kurung yang berfungsi untuk menginflate layout dan menginisialisasi objek binding. Lalu fitur set content view dalam kurung binding.getRoot tutup kurung itu berfungsi untuk menampilkan layout hasil binding sebagai tampilan activity. Lalu setup spinner itu menggunakan array adapter untuk mengisi spinner dari add.array.goal_option dan layout add.layout.spinner_item_light. Lalu adapter juga diset ke spinner binding.spinner_goal. Lalu listener untuk button yang bernama getStart itu membaca input dari 3 edit text yang berisi nama, tinggi badan, dan berat badan. Lalu disimpan dalam 3 variabel string. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Di sini dashboard activity. Masih sama seperti sebelumnya menggunakan dashboard activity binding. Eh, untuk di dashboard ini terdapat beberapa tampilan yang akan ditampilkan, seperti hasil hitungan BMI sebelumnya dan eh, kategori user yang sudah dihitung berdasarkan BMI dan goalnya. Nah, eh, pertama di sini ada tampilan untuk tampilan halo usernya. Di sini ada binding text view greeting. Ini halo dan akan menampilkan nama user yang diinput di halaman sebelumnya. Terus kedua ada fungsi if yang untuk fungsi if ini bertujuan untuk apabila weight rumusnya itu weight dibagi tingginya nanti dikali dengan tingginya lagi. Dan yang di bawahnya ini terdapat binding buttonnya untuk pemilihan exercise plan-nya nanti. Jadi ada 3 pemilihannya, binding button beginner, binding button intermediate, sama binding button profesionalnya. Nah, binding button ini nanti akan mengarah ke binding plan activity untuk kelasnya, dan yang intermediate untuk intermediate, dan yang profesional untuk profesional. Setelah itu ada private void display BMI resultnya. Di sini di sini terdapat fungsi if apabila BMI eh, lebih dari 18,5 maka kategorinya kurus, dan BMI result text yang akan ditampilkan pada halaman dashboardnya underweight, dan seterusnya apabila BMI-nya kurang dari sama dengan 18,5 akan menjadi apa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada private void untuk calculate and display kalorisnya. Jadi ini adalah codingan untuk menampilkan kalori asupan hariannya pada halaman dashboardnya. Dan ini kita menggunakan fungsi switch dan rumusnya untuk menghitung kalori hariannya. Eh, Setelah itu akan ada exercise. Nah, codingan exercise ini untuk sebagai menampilkan nama serta detail yang akan terbuka pada saat halaman exercise-nya. Lanjut ada di exercise adapter.
exercise adapter ini sebagai penghubung untuk halaman exercise dan halaman database workout datanya. Jadi eh, saat user menginputkan menginputkan mengklik atau menginputkan plan untuk exercise-nya entah beginner, intermediate atau profesional, maka exercise adapter ini yang akan menjadi penghubung untuk memanggil workout datanya dan menampilkan datanya yang ada di exercise halaman exercise-nya. Nah, di sini ada beberapa deklarasi. Di sini ada onByte view holder untuk menampilkannya, dan untuk menampilkan image-nya di sini ada exercise view holder extend-nya. Di sini ada exercise image-nya untuk menampilkan eh, gambar image exercise-nya, untuk menampilkan nama text view exercise name ini untuk menampilkan nama exercise-nya, dan exercise detail lain untuk menampilkan detail dari exercise-nya. Nah, ini ada exercise di deklarasi public exercise view holder, terdapat exercise image, exercise name, dan exercise detail untuk memanggil exercise dari data workout-nya. Nah, setelah itu ada halaman untuk eh, halaman untuk penampilan beginner plan, intermediate, dan professional plan. Di sini saya hanya akan menjelaskan yang bagian beginner plan, di mana kode dari halaman beginner, intermediate, dan professional ini rata-rata sama. Nanti di halaman ini akan ada pemanggilan untuk data serta exercise adapternya, exercise-nya dan exercise adapternya. Di sini di mana ada exercise adapter sama dengan new exercise adapter exercise. Di sini ada binding recycle view exercise layout new linear manager. Di sini ada binding recycle view exercise set adapter adapternya. Jadi ini adalah halaman yang akan ditampilkan apabila user mengklik beginner, halaman ini akan muncul. Lalu di dalam halaman ini terdapat beberapa deklarasi untuk memanggil database-nya dan memanggil beberapa adapternya. Untuk selanjutnya, workout data Java. Di workout data ini menggunakan public class workout data ini untuk menampilkan, kita menggunakan switch, yaitu ada, jadi tiap tiap BMI memiliki 3 workout plan. Misalnya di sini BMI kategorinya normal, itu exercise-nya ada pemanasan, turun, 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 turun. Terus nanti di sini ada kelebihan berat badan, terus ada obesitas. Lalu turun lagi. Di sini untuk intermediate plan kita juga punya 3 kategori, yaitu kurus normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Dan yang terakhir kita punya get professional plan dan juga tiga kategori kurus normal dan obesitas. Oke, jadi pada aplikasi ini adalah halaman pertamanya, yaitu ada logo fitness, ada nama fitnessnya juga, dan ada juga slogan dari aplikasi kami. Lalu ini ada tombol Get Start, ini untuk kita klik untuk memulai. Oke, jadi ini juga ada untuk ngisi nama, ngisi berat badan, ngisi tinggi badan, dan juga ada ngisi untuk program yang akan dipilih. Boleh tolong diisikan? Nama Izam, tinggi 180, berat badan 50, 70. Program yang akan dipilih adalah muscle gain. Selanjutnya ini adalah halaman dashboardnya. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan, ada greetings atau sapaan sesuai nama yang telah kita inputkan. Halo Izam, ini dashboardnya. Ini BMI-nya, tampilan body mass index-nya setelah masuk ke rumus yang sudah diinputkan di codingan tadi. Terhitung BMI saya 21,6 dan di bawahnya terdapat daily calorie goal-nya. Daily calorie goal-nya itu sebagai kalori asupan harian yang harus saya berikan kepada tubuh saya sebesar 3.009 kilokalori. Nah, di bawah daily calorie goal ini terdapat ada goal yang sudah kita pilih tadi. Goal yang sudah kita pilih tadi di halaman sebelumnya itu muscle gain. Nah, di bawahnya terdapat untuk plan untuk exercise-nya, di mana kita bisa memilih beginner, intermediate, atau profesional. Ini akan disesuaikan dari BMI kita, terus goal kita, dan perhitungannya. Apabila kita memilih beginner, akan menjadi seperti ini. Untuk tadi Iza memilih dengan BMI normal, muscle gain, dan planning yang diambil adalah beginner plan, akan memunculkan workout, yaitu pemanasan, squat, push up, plank, lunge, dan pendinginan. Kita bisa lihat di yang intermediate. Kita mundur di halaman sebelumnya.
Kalau Iza memilih intermediate plan akan menghasilkan pemanasan, goblet squat, push up, dumbbell row, hanging knee, dan hint. Lalu untuk profesional plan, barbell squat, bench press, deadlift, overhead press, dan pull up. Percobaan kedua, ini adalah percobaan kedua apabila kita memasukkan data yang berbeda, seperti nama orang lain, lalu tingginya berbeda, dan tujuan goalnya yang berbeda. Hmm. Maka akan tertampil nama yang berbeda juga di kritiknya, BMI-nya yang terhitung juga akan berbeda. Nah, dan apabila kita memilih plannya, kita plan beginner, terdapat perbedaan untuk tampilannya. Apabila ini termasuk overweight, maka tampilan di atas akan menampilkan kelebihan berat badan. Dan untuk pengembangan selanjutnya, maka eh, kategori-kategori ini akan berubah sesuai dengan BMI-nya dan goalnya. Baik, sekian dari kelompok kami, dari aplikasi fitness yang telah kami buat. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.